Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mudatsir. Pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang bahasa, kemudian bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa yang terbagi menjadi ragam berbahasa dan sikap berbahasa. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang bahasa terlebih dahulu. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi hampir sama ya, cuma bedanya kalau bahasa itu secara universal, sedangkan bahasa Indonesia itu lebih spesifik. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, kedudukan, kalau kita membahas tentang kedudukan itu berbeda ya dengan fungsi. Kalau kedudukan ada taraf-tarafnya. Kalau kedudukan itu akan saya bagi menjadi, yang pertama adalah bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, kemudian yang kedua adalah bahasa daerah, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Nah, mendengar 3 poin itu udah jelas berbeda ya. Walau untuk di negara kita yaitu bangsa Indonesia, otomatis yang menjadi paling tinggi kedudukannya adalah bahasa Indonesia. Mengapa begitu? Karena bahasa Indonesia itu adalah lambang kita sebagai orang Indonesia. Makanya bahasa Indonesia itu bisa dikatakan jati diri bangsa ya. Nah, bangsa Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia. Diingat ya, kalau udah menjadi jati diri, berarti itu adalah penentu kita sebagai orang Indonesia. Bahasa kita adalah bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita harus mencintai bahasa Indonesia. Itu kemudian yang kedua adalah bahasa daerah. Bahasa daerah itu biasanya digunakan oleh kita yang memiliki tempat tinggal yang berbeda, suku yang berbeda. Ya, kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini kaya akan suku dan budaya. Nah, sehingga adalah timbul yang namanya bahasa daerah. Hingga detik ini masih banyak di antara kita yang menggunakan bahasa daerah, walaupun itu di lingkungan kampus ya. Itu di mana saja boleh sih sebenarnya menggunakan bahasa daerah. Tapi ingat dulu, lihat kondisinya harus kita ketahui dulu. Kemudian poin ketiga tadi ada bahasa asing. Nah, bahasa asing di sini adalah seperti bahasa Inggris ya, bahasa Korea yang ya sekarang banyak digunakan oleh orang-orang. Nah, di situ kedudukannya sudah berbeda. Tapi kalau kita membahas tentang fungsi-fungsinya juga berbeda. Ingat, kalau kita sudah membahas tentang kedudukan, berarti kita tadi sudah membahas tentang identitas, kebanggaan, dan pemersatu kita. Nah, untuk pemersatu kita untuk saling berbicara. Nah, jadi kita yang berpendidikan tinggi dan berintelektual harus bisa menjaga dan membimbing bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara menjaganya supaya tidak punah? Nah, dengan cara kita sendiri menggunakan bahasa Indonesia di setiap kesempatan. Kesempatan yang seperti apa ya? Misalnya ketika kita berada di lingkungan kampus ya, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita berada di rumah ya, kita usahakan untuk menggunakan bahasa Indonesia juga ya. Jangan terlalu sering menggunakan bahasa daerah itu. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat orang lain juga mengikuti kita menggunakan bahasa Indonesia, supaya bahasa Indonesia tidak punah di Indonesia ini. Bayangkan kalau bahasa Indonesia punah, nanti lama-lama kita tidak
ada identitas diri kita, tidak ada jati diri, ya ini bahaya juga kan, jangan sampai punah lah pokoknya. Kemudian kalau kita membahas soal fungsi bahasa itu ya, tergantung lagi kita membahasnya di mana, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita membahas tentang ragam bahasa itu terbagi lagi tergantung misalnya medianya. Kalau media itu kan terbagi lagi, itu ada lisan dan ada tulisan. Nah, contohnya seperti apa? Ketika saya berbicara itu adalah lisan, ragam lisan, tetapi jika saya menulis surat, menulis WhatsApp atau chat, yaitu adalah ragam tulisan. Nah, ragam tulisan ini kalau kita membahas tentang ragam lisan, berarti di situ kita membahas tentang bagaimana orang itu berbicara menggunakan intonasi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau ragam tulis itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penulisannya, ya, huruf kapital dan non kapital. Kemudian bagaimana cara dia menggunakan tanda baca, titik koma, tanda baca, tanda seru, tanda kutip, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi dari kriteria itu yang kedua adalah tentang latar belakang penutur. Nah, kalau dari latar belakang penutur itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ragam daerah, ini disebut dialek. Yang kedua ragam bahasa terpelajar. Yang ketiga ada ragam bahasa resmi. Dan yang keempat adalah ragam bahasa tidak resmi. Kalau kita membahas ragam daerah, berarti di situ kita dapat membedakan ragamnya itu berbeda dari setiap daerah. Kenapa? Karena kalau misalnya dari daerah kan itu cara dia berbicara itu berbeda dialeknya, itu akan ketahuan. Ya, misalnya saja ketika kita ingin mengatakan minta susu. Kalau misalnya orang Melayu mungkin bilangnya lebih lembut ya, minta susu. Nah, berbeda kalau dialek Medan, orang Medan misalnya minta susu, atau orang Makassar ya mungkin seperti itulah lebih dan kurangnya ya. Ada intonasi ataupun yang keras. Nah, saya juga tidak bisa berdialek bahasa Medannya karena saya juga bukan orang Medan. Kemudian kalau misalnya kita membahas tentang ragam bahasa terpelajar, berarti di situ akan terlihat, oh ini anaknya dari pendidikan apa ya? Pendidikan apa ya, itu akan terlihat, dan kosakata yang digunakan pun itu lebih tepat, seperti itu. Jadi akan terlihat. Tapi kalau misalnya ragam bahasa resmi, itu akan terlihat dari isi pembicaraan atau penulisannya, itu dia menggunakan baku atau tidak baku. Nah, bahasa Indonesia yang baku atau tidak baku itu berbeda lagi ya. Kalau tidak baku ini pada ragam bahasa yang tidak resmi. Biasanya kalau ragam bahasa tidak resmi ya kita gunakan ketika hari-hari seperti itu ya, seperti hari-hari kita bebas menggunakannya. Kadang kita menggunakan bahasa yang halus ya, bahasa yang kasar, kadang kita gabung dengan bahasa daerah ya, seperti itulah. Kemudian kalau kita membahas tentang kriteria ragam itu ya, yang ketiganya adalah pokok persoalan yang dibicarakan. Nah, kalau kita membahas tentang pokok persoalan yang dibicarakan, itu dapat dibedakan menjadi bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya nih, ada ragam bahasa ilmu, ada ragam bahasa jurnalistik, ada ragam bahasa sastra, ada ragam bahasa hukum. Nah, kemudian ada tentang kedokteran. Nah, jadi yang dibicarakan di situ tentu berbeda-beda. Kalau orang hukum memiliki bahasa hukum tersendiri, tinggal orang lain tidak akan tahu kalau orang awam misalnya. Nah, ragam bahasa sastra mungkin hanya orang-orang sastra yang memahami itu. Tetapi kalau saya berbicara ragam bahasa sastra kepada orang hukum, nah bisa jadi orang hukum juga akan kebingungan. Kemudian kalau kita membahas tentang sikap berbahasa itu tergantung orangnya yang menilai seperti apa. Kalau
penilaian orang itu positif, nah otomatis dia akan memiliki suatu kebanggaan tentang bahasa Indonesia. Kemudian kesetiaan dan kesadaran bahwa ia harus menggunakan bahasa Indonesia di setiap kesempatan. Nah, tapi jangan pula ketika kalian berada di pasar, kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu salah ya. Itu baik bukan berarti benar. Seandainya Anda ke pasar kemudian membeli kol, kemudian nanya berapa nih harga 1 kilo kol Bapak, berapa harga ini, uang saya ada 50.000, kembali lagi sekian, itu orang-orang yang di belakang Anda yang ingin belanja akan kesal kepada Anda. Kenapa? Kenapa harus seperti itu menanyakannya? Kenapa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya, secara tadi ada dikatakan bahwa kita harus melihat, kita harus bisa melihat situasi dan kondisinya. Kalau kita berada di pasar ya tidak usah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Gunakan saja bahasa sehari-hari kita yang tidak baku seperti itu. Cukup tanyakan, beli kol 5.000 saja Bapak ya, saya seperti itu. Atau misalnya 1 kilo saja berapa, udah, tidak perlu berapa harganya, tidak perlu. Jadi kamu teman-teman harus menentukan dulu siapa lawan bicara kamu dan situasinya di mana dan seperti apa serta apa mau dibicarakan. Nah, oke, kemudian kalau misalnya yang negatif berarti tidak adanya kebanggaan dia, tidak adanya kesetiaan dan kesadaran dia menggunakan bahasa Indonesia. Lihat sendiri kan pada saat ini lebih banyak orang yang menggunakan bahasa asing ya. Bahasa Inggris lebih bangga deh menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia itu sendiri. Lebih bangga menggunakan bahasa Korea yang terkadang inilah zaman globalisasi ya. Jadi supaya juga kita untuk tidak menerima, kita sebagai orang Indonesia yang modern, kita juga harus menerima adanya perubahan-perubahan seperti itu. Cuma satu ingat satu ya, kita tetap harus membimbingnya ya. Tidak boleh lupa tuh, kita harus mencintai bahasa Indonesia, harus bangga gitu. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Cukup sampai di sini, tapi saya ada ingin membuka kuis. Pertanyaannya silakan didengarkan, disimak dengan baik, atau juga boleh dicatat ya. Pertanyaan saya adalah, mengapa bahasa Indonesia dikatakan sebagai lambang identitas bangsa Indonesia? Jelaskan itu. Boleh kalian langsung kirim jawaban ke link Classroom. Saya bagi mahasiswa saya. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Shalom. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.